Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di sini. Di sini kami akan membawakan dua contoh soal tentang e-learn formula. Contoh soal pertama yaitu di sini kami punya sebuah rangkaian listrik dengan masing-masing resistor, induktor, dan kapasitor dengan nilainya masing-masing dapat dilihat di sini. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai dari I1 dan I2 yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, karena di sini kita punya dua loop, kita akan hitung masing-masing loop. Yang pertama, kita masuk ke loop pertama. Dari loop pertama, kita dapat persamaan 300 sudut 0 derajat minus dalam kurung 2 plus 5J kali I1 minus dalam kurung minus J I1 plus dalam kurung minus J I2 sama dengan 0. Selanjutnya itu kita sederhanakan lagi sama dengan 300 sudut 0 derajat minus 2 plus 5J kali I1 plus J kali dalam kurung I1 min I2. Jadi J-nya itu kita keluarin I1 sama I2-nya. Selanjutnya itu bisa bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya itu nanti yang 300 sudut 0 derajat ini kita ubah jadi 300 sama dengan buka dalam kurung 2 plus 5J kali I1 plus JI1 min JI2 sama dengan 0. Nah, eh, ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan. Nanti 300-nya itu jadi minus. Hasilnya itu sama dengan minus dalam kurung 2 plus 5J kali I1 plus JI1 minus JI2 sama dengan minus 300. Di sini sebentar saya tulis 300-nya dulu. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya nanti akan seperti ini. Karena di kedua ruas sama-sama minus, jadi bisa kita kalikan dengan minus 1 untuk menghilangkan minusnya. Nanti hasilnya itu sama dengan dalam kurung 2 plus 5J kali I1 plus J2 minus JI1 sama dengan 300. Ini masih bisa disederhanakan lagi, jadinya nanti dalam kurung 2 plus 4J kali I1 plus JI2 sama dengan 300. Kenapa di sini 4J? Karena ini hasil dari pengurangan dari 5JI1 dikurangi dengan JI1 sama dengan 4J kali I1. Di sini kita sudah dapatkan persamaan satu. Kita lanjutkan ke loop 2. Dari loop 2 kita dapat persamaan minus JI2 plus JI1 minus 4I2 sama dengan 0. Nah, di sini juga kita bisa apa namanya pindah ruaskan yang plus JI1. Namun kita kalikan dulu dengan minus 1. Nanti hasilnya itu sama dengan JI2 plus 4I2 sama dengan JI1. Jadi JI1-nya itu pindah ruas ke sebelah kanan. Selanjutnya yaitu kita kelompokkan yang sama-sama memiliki I2 sama dengan nanti dalam kurung 4 plus JI2 sama dengan JI1. Nah, I2-nya itu nanti kita dapat persamaan JI1 per J plus 4. Oke, jadi di sini kita sudah punya dua persamaan, yaitu persamaan satu yang kita dapat dari loop satu dan persamaan dua yang kita dapat dari loop 2. Kita lanjut ke proses substitusinya. Di sini kita akan substitusi persamaan 2 ke persamaan satu. Sebelumnya, untuk mengingatkan kembali persamaan satunya itu seperti ini. Yang dalam kurung 2 plus 4 JI1 plus JI2 sama dengan 300. Nah, kalau persamaan duanya itu tadi seperti ini. I2 sama dengan JI1 per J plus 4. Persamaan 2 kita masukkan ke persamaan satu. Karena tadi persamaan duanya itu I2, jadi nilai dari I2-nya itu kita masukkan ke I2 yang sebelah sini. Kita skip aja langsung ke bagian sini. Jadi nanti hasilnya itu sama dengan 2 plus 4J kali I1 minus I1 per J plus 4. Kenapa di sini minus? Karena minus ini didapat dari hasil perkalian J kali J I1. J kali J itu kan J kuadrat. Nah, J kuadrat itu nilainya itu sama dengan minus 1. Jadi dikalikan plus sama dengan minus. Selanjutnya yaitu bisa disederhanakan kita keluarkan I1-nya itu. Jadi seperti dikelompokkan gitu. Jadinya nanti I1 dalam kurung 2 plus 4J minus 1 per J plus 4 sama dengan 300. Nah, kita
turunkan I1-nya nanti sama dengan 300 per dalam kurung 2 plus 4J minus 1 per J plus 4. Sebentar saya hapus dulu minus 300-nya. Oke, nah di sini bisa dilihat nanti nilai I1-nya itu sama dengan 300 per 30 plus 697 per 17. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu dari mana nilai ini berasal. Kita mulai dari 1 per J plus 4. Satu per J plus 4 itu bisa kita sederhanakan dengan cara menggunakan konsep perkalian sekawan, di mana 1/4 plus J ini kita kali dengan 4 min J per 4 min J. Nanti hasilnya itu sama dengan 4 min J per 16 min J kuadrat. Nah, lanjut kita kerjakan lagi, nanti hasilnya yaitu 4 min J per 17, 16 plus 1. Yang J kuadrat itu kan hasil nilainya itu minus 1, jadi dikalikan dengan minus 1 sama dengan plus 1. Nah, hasil akhirnya itu nanti sama dengan 4 per 17 minus J per 17. Bisa dilihat di bagian sini. Oke, selanjutnya yaitu karena kita sudah mendapatkan bagian 1 per J plus 4-nya, maka kita masukkan ke eh, penyebutnya ini. Kita kerjakan bagian penyebutnya yang ini. Jadi nanti 2 plus 4J minus yang ini kita ganti dengan nilai yang sudah kita dapatkan di atas. Jadinya dalam kurung 4 per 17 minus J per 17. Nanti hasilnya sama dengan 2 plus 4J minus 4 per 17 plus J per 17. Kita sederhanakan kelompokkan dengan eh, kita kelompokkan dengan masing-masing yang ada J sama yang nggak ada J-nya. Jadi nanti dalam kurung 2 minus 4 per 17 tutup kurung eh, tutup kurung 4 4J plus J per 17. Jadi kita kerjakan, kita hitung nanti hasilnya yang ini sama dengan 30 per 17 plus 4 plus 1 per 17J. Nanti hasilnya itu sama dengan seperti ini. Next, kita lanjut ke I1. Karena tadi I1-nya kita dapatkan 300 per 30 plus 697 per 17, maka di sini kita rubah, kita balik ini kan kalau dibalik jadi perkalian. Jadi nanti hasilnya itu sama dengan 300 kali 17 per 30 plus 699 J. Bukan 7 ya. Nah, akan saya kerjakan dulu yang 17 per 30 plus 69J ini dengan cara yang sama tadi menggunakan konsep perkalian sekawan. Di sini bisa dilihat hasilnya itu nanti seperti ini. Dikalikan dengan 30 minus 69J per 30 minus 69J sama dengan hasilnya nanti sama dengan 510 minus J 1173 minus 900 minus 4761 J kuadrat. Nanti kalau disederhanakan itu hasilnya seperti ini. Nah, hasil akhirnya nanti kita dapat 510 minus J 1173 per 5661. Kita pindah ke sini, kita masukkan angka yang tadi sudah kita dapatkan. Nanti hasil akhirnya itu jadi sama dengan 1000. Oh ya, kita ke sini dulu. 300 kali 510 kali J 1173 per 5661. Hasilnya nanti sama dengan 153.000 per 5661 minus 351.000 1.900 per 566 1 J. Kita sederhanakan ini kita bagi, kita dapatkan nanti satunya sama dengan 27,02 di min J 62,16. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai I1-nya berapa. Selanjutnya kita cari I2-nya. Untuk I2, di sini saya tuliskan kembali untuk I1-nya itu berapa tadi. Nah, untuk I2-nya itu sama dengan
Kan tadi persamaan I2-nya itu sama dengan JI1 per 4 plus J. Nah, kita masukkan nilai I1-nya itu berapa? Jadinya J eh, dalam kurung 27,02 minus J 62,16 4 plus J. Nah, hasilnya nanti sama dengan J 27,02 plus 62,16 per 4 plus J. Nah, di sini kita gunakan lagi konsep perkalian sekawan, di mana kita kalikan dengan 4 min J per 4 min J. Nanti hasilnya sama dengan 24,88 minus J 6,22 plus J 10,8 minus J kuadrat 2,70. 27 di sini salah sebenarnya. Dan itu nanti 27 0,02 per 16 min J kuadrat sama dengan nanti hasilnya kita dapatkan 27,58 27,58 plus J 4,55 per 17. Nah, kalau disederhanain ini tuh nanti hasilnya I2-nya itu sama dengan 1,62 plus J 0,27. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada rangkaian listrik yang memiliki resistansi, induktor, dan kapasitor. Di mana resistornya itu 5 dan 9. Terus kapasitornya 1 dan induktornya 8. Kita lanjut ke blok pertama. Di sini ada E. E-nya itu 300 sudut 0 derajat kurang Pi Z1 kurang Pi Z2 sama dengan 0. E-nya 300 sudut 0 derajat dikurang 5 plus 8J kali I1 kurang min J I1 plus min J I2 sama dengan 0. Di sini ada 300 sudut 0 derajat dikurang 5 plus 9J. 9J ini didapat dari 8J min dikurang min J. Enggak menghasilkan 9J. I1 min J I2 sama dengan 0. Kemudian 300 sudut 0 derajat min 5 plus 9J I1 sama dengan J I2. 300 sudut 0 derajat min 10,29 ini didapat dari akar 5 kuadrat plus 9 kuadrat. Sudut 60,94 didapat dari tangan art 9 per 5 sehingga menghasilkan 60,94. I1 sama dengan I2 sudut 90 derajat. Kemudian dibalik 10,29 sudut 60,94 I1 plus I2 sudut 90 derajat sama dengan 300 sudut 0 derajat. Lanjut ke log 2. Log 2, di sini ada J I2 plus J I1 min 9 I2 sama dengan 0. Di mana I2 sudut min 90 derajat plus I1 sudut 90 derajat dikuatkan 9 sudut 0. I2 sama 0. I2 kemudian I2 sudut min 90 derajat kurang 9 I2 sudut 0 derajat adalah 9 1 sudut 90 derajat.
Sehingga I1-nya sama dengan I2 sudut min 90 derajat min 9 I2 sudut 0 derajat per 1 sudut 90 derajat. Kemudian I2 sudut min 90 derajat per 1 sudut 90 derajat dikurang 9 I2 sudut 0 derajat per 1 sudut 90 derajat. Sehingga I2 kita kali silang I2 min 1 sudut 180 derajat dikurang 9 I2 min 1 sudut minus 90 derajat sama dengan 0. Sehingga I2 kurang I1 sudut minus 180 derajat min 9 I2 plus 1 sudut minus 90 derajat sama dengan 0. Sehingga menghasilkan min 8 I2 min 8 I2 ini didapatkan dari minus 9 I2 ditambah I2 sehingga masukkan min 8 I2 sama dengan min 1 sudut min 90 derajat plus 1 sudut 180 derajat sehingga I2-nya adalah 1 sudut min 90 derajat min 1 sudut 180 derajat per 8. Kemudian di sini kita misalkan jika 1 sudut min 90 derajat adalah min J, sedangkan 1 sudut min 180 derajat adalah min 1. Sehingga kita dapatkan I2-nya adalah min J per min 1 per 8. Sederhanakan menjadi min J plus 1 per 8. Sehingga 1 min J per 8. Gimana kehalan saya? Ini kan di bawah. Nah, ternyata nggak kanan. Ah, baik, kita lanjut lagi. Di sini kita akan substitusikan I2 bersamaan. Ini I1 ya. Nah, berikutnya di sini ada tadi persamaan pertama I1 tadi yaitu 10,29 sudut 60,94 derajat I1 plus I2 sudut 90 derajat sama dengan 300 sudut 0 derajat. Jadi di persamaan satu ini kita akan masukkan I2 ininya. Jadi 10,29 sudut 60 derajat, 94 derajat I1 itu dijumlahkan dengan I2-nya, di mana I2 tadi adalah 1 min J per 8 sudut 90 derajat, eh, sama dengan 300 ini sama dengan sama dengan baik kita lanjut. Di sini kan min E1 min J itu sama dengan akar 2 sudut min 45 derajat. Sehingga 1 min J per 8 ini itu sama dengan E1 min J per 8 sudut 90 derajat. Jadi akar 2 sudut min 45 derajat plus 90 derajat itu kita per 8 menghasilkan akar 2 sudut 45 derajat per 8. Sehingga hasilnya menjadi akar 2 per 8 sudut 45 derajat menghasilkan 0,17 sudut 45 derajat. Nah, jadi persamaan satu ini menjadi atau persamaan I1.
Samaan I1 menjadi 10,2960,94 derajat I1 plus hasil dari I1 min sudut 8. Sudut 90 derajat adalah 0,17 sudut 45 derajat sama dengan 300 sudut 0 derajat. Kemudian 10,29 sudut 60,94 derajat I1 sama dengan 300 sudut 0 derajat dikurang 0,17 sudut 45 derajat. Sehingga menghasilkan I1-nya adalah 300 sudut 0 derajat min 0,17 sudut 45 derajat per 10,29 sudut 60,94 derajat.